Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian pada malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat? Ada beberapa alasan ya diantaranya ada indikasi kalau Muhammadiyah itu semakin jauh dari kitab kuning, atau kitab kuning itu belum menjadi budaya atau tradisi di kalangan Muhammadiyah. Kemudian bagaimana juga pandangan Muhammadiyah terhadap kitab kuning itu, yang selama ini tradisi kitab kuning itu tradisi pesantren yang notabene-nya bukan Muhammadiyah. Ngaji-ngaji di Muhammadiyah sudah tidak ada utawi iki-iku. Yang ada apa Pak? Kitab putih gitu. Ya, cuma langsung instan, langsung merujuk Quran dan sunnah gitu. Yang penting baca Quran, baca hadis, selesai, tanpa menukil maroji atau referensi. Tetapi dari beberapa alasan tadi, ada alasan yang cukup penting untuk kita coba baca pelan-pelan, dan juga kita nanti lihat apakah statement ini betul atau hanya misunderstanding atau misconception atau kesalahpahaman atau perbedaan persepsi, ataukah memang ini sebuah kritik yang seharusnya Muhammadiyah sadar gitu. Sehingga kajian kita nanti ini cuma pandangan-pandangan ya, terus pokoknya nanti jenengan gimana lah cara melihatnya. Ada statement yang dikeluarkan oleh mantan PBNU, ya Haji Said Akhil Sirot atau SAS ya, di acara Sarasehan Nasional 1 abad NU, 1 abad kebangkitan ulama menuju masa depan kebangkitan bangsa, yang diadakan oleh PKB di Hotel Grand Sahijaya Jakarta kemarin Senin ya, tanggal 30 Januari 2023. Ini videonya nggak tahu sudah viral atau belum? Sudah viral Pak ya? Sudah nonton itu? Belum juga. Videonya ada, nanti jenengan lihat ya. Saya sudah cek ya, cumanya nggak sempat saya download terus saya tampilkan ya. Tapi saya tampilkan ucapan yang dikemukakan oleh Said Akhil Sirot. Ini menarik. Beliau mengatakan Muhammadiyah berjasa menjaga akidahnya umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda. Artinya di masa dulu banyak umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda, karena dakwahnya Muhammadiyah lebih dakwah pada apa Pak? Tidak dakwah tradisional, tidak di pesantren, tapi lebih pada aksi-aksi. Dan termasuk Muhammadiyah bisa menyelamatkan banyak orang-orang Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda itu tidak sampai murtad, artinya tetap beragama Islam, sehingga tidak murtad dan sekuler. Ini jasa Muhammadiyah.
dalam menjaga keimanan sebagian umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi, nah ini ada susulannya Pak, tapi tidak ada kajian dan meninggalkan kitab-kitab maroji atau literatur primer. Dakwahnya Muhammadiyah lebih pada aksi gitu. Bikin sekolah, bikin apa? PKU, kemudian bikin panti asuhan, pokoknya aksi-aksi sosial. Tapi yang fokus pada kajian keislaman, intelektual keislaman ya, di dunia pesantren, bahwasanya ngaji agama itu ada beberapa kitab yang harus dilalui. Misalnya dalam fikih ya ada Fathul Qorib Mujib, kemudian setelah itu apa? Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahab. Ini jenjang kitab yang harus dikuasai. Lah Muhammadiyah di situ tidak fokus di situ, sehingga ukuran ulama Muhammadiyah, dai Muhammadiyah juga tidak jelas. Yang disebut dai itu minimal misalnya harus tahu Fathul Qorib Mujib, atau nanti ingin jadi kiai Fathul Mu'in, atau mungkin ilmunya lebih tinggi ya Fathul Wahab. Tapi kalau kita cari dai Muhammadiyah Pak, dulu pernah belajar kitab apa? Enggak tahu. Pokoknya pernah ngaji-ngaji baca apa? Quran atau baca hadis. Kitabnya apa? Enggak tahu. Karena apa? Enggak ada kejelasan gitu. Dan tidak ada tradisi utawi iku. Nah, sehingga Pak, kualitas pemahaman Islamnya keropos. Karena tadi pemahaman Islam tidak komprehensif, comot sana, comot sini, dan tidak ada acuan yang jelas. Itu pandangan apa? Said Aqil Siraj itu. Nah, entah nanti jenengan merespon pernyataan ini kritik yang membabi buta, cari celah Muhammadiyah, atau memang ada sedikit yang mungkin sesuai dengan fakta. Semakin hari semakin jauh Muhammadiyah meninggalkan kitab kuning. Pokoknya saiki wis akeh kitab apa Pak? Putih. Ngapain kitab kuning? Ngapain kitab Fathul Mu'in? Ngapain kitab Fathul Qorib Mujib? Ngapain Fathul Wahab? Jenengan mengkaji juga ribet Pak. Sinau nahwune tahunan belum tentu paham. Apa neh aplikasi kon maca wis gak iso. Sak kalimat wis bingung ya. Apa maneh sak lembar. Gak mending apa kitab putih ya. Artinya semakin hari semakin warga Muhammadiyah itu jauh dari kitab kuning. Yang kedua Pak, kalau itu nanti disusul tentang pemahaman Muhammadiyah terhadap ketarjihan, menganggap tarjih ini sudah tidak penting ya, sehingga kita tidak perlu untuk mengkaji tarjih gitu. Jadi semakin jauh lagi. Karena Muhammadiyah sejak berdirinya tarjih itu kan seolah sudah tidak berafiliasi kepada madhab. Konsekuensinya kalau tidak berafiliasi kepada madhab berarti kitab kuning mulai ditinggalkan. Makanya dulu Nurkolis Majid Cak Nur ya. Dia ngomong kalau NU itu punya kitab, tapi Muhammadiyah tidak punya kitab tapi punya katalog. Katalog itu apa? Daftar isi kitab. Kenapa? Kalau NU itu dalam beragama jelas. Oh, dimulai dari Sulam Safinah, gitu. Nanti naik ya Fathul Qorib Mujib, kemudian Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ini kitab-kitab kita. Gitu. Inilah kalau Said Aqil Siraj mengatakan hadhi hadaratuna. Ini adalah peradaban kita. Peradaban NU itu ya peradaban Fathul Mu'in atau kitab kuning. Peradaban utawi iku. Kemudian peradaban apa Pak? Ala hadratin Nabiul Mustafa Al-Fatihah. Itu juga peradaban Enggak, beliau juga kemarin menyampaikan semacam itu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu apa peradabannya? Oke. Nah, dengan berdirinya majelis tarjih, sehingga cara beragama kita langsung pada kesimpulan itu Pak. Saya sudah lama
mengajarkan tarjih. Orang itu nggak suka mengikuti bagaimana sampai pada kesimpulan. Sing seneng ya langsung tanya, terus pokoknya kesimpulannya piye. Ya itu. Nah, itu. To the point. Nggak mau mengikuti proses gitu. Kesuwen itu. Tiba prosesnya ya mumet itu. Lebih baik to the point. Itu kesimpulannya bagaimana. Wes sopo jere tarjih gitu. Padahal tarjih itu perlu untuk didiskusikan gitu. Perlu untuk dibahas. Semakin kita kuat dalam mengkaji isu-isu yang ada di tarjih kita, di HPT, di fatwa, itu semakin kuat keilmuan kita. Tapi faktanya ya banyak, termasuk komentar bukan orang awam, dai-nya juga nggak ngatasi, bilang tarjih kok mbok bantah, awakmu sapa kan. Artinya kan tidak bisa melakukan diskusi. Kalau pendapat tarjih lemah ya didengarkan, oh ini alasannya gini. Apakah anggapan lemah itu betul-betul terbukti atau tidak gitu. Oke. Artinya ada seolah-olah indikasi Muhammadiyah semakin hari semakin jauh dari kitab kuning. Kemudian ditambah fakta warga Muhammadiyah ternyata juga pengetahuan ketarjihannya masih minim gitu. HPT saja saya kemana-mana Pak, itu belum tentu punya gitu. HPT mungkin ada, HPT jilid 1 itu masih mending, masih punya gitu. Ada yang tidak punya juga gitu. Apalagi itu jadi pengurus, itu jenengan tanyakan betul Pak, pengurus nggak punya HPT, waduh itu dosa Pak itu. Ya paling nggak meskipun nggak lengkap punya lah ngajeni tentang keilmuan yang ada di Muhammadiyah. Entah dibaca atau tidak itu urusan belakang, yang penting punya, ya kan betul loh. Nah kitabnya saja nggak punya kok. Nah itu masih mending gitu. Nah kalau HPT nggak punya itu terus Muhammadiyah mau dibawa kemana gitu loh. Nah itu. Ya minimal HPT jilid 1 saja itu wis mending Pak gitu. Apalagi nanti ada jilid 1, jilid 3, kemudian fatwanya juga punya 10 jilid gitu. Oke. Nah sehingga kemarin Said Agil Sirot menyatakan ada tharawat hadoriyah NU, ada kekayaan budaya NU. Ya diantaranya pondok pesantren. Kemudian kitab kuning Fathul Mu'in itu Said Agil Sirot membacakan kitab kuning dari Fathul Mu'in tentang faslun fil jihad. Meskipun saya cari redaksinya itu mana, saya sejak kecil mengkaji Fathul Mu'in. Ternyata mungkin bikinan, artinya pemahaman dari Fathul Mu'in kemudian disimpulkan sendiri. Nanti jenengan lihat di videonya ya. Nanti kalau saya hafal redaksinya karena waktu kita pendek ya. Tapi intinya jangan cocokkan dengan Fathul Mu'in itu nanti kesimpulan dia. Artinya tidak menghafalkan redaksi 100%. Kalau kita bahasa Indonesia kemudian disimpulkan gitu. Nanti redaksi Fathul Mu'in namanya bukan Faslun fil Jihad tapi Babul Jihad. Itu saja judulnya sudah beda. Artinya kalau maknanya mungkin ya, tapi kalau hafalan secara literal, Said Agil kan sering mengemukakan hafalannya itu. Kalau jadi PBNU belum paham Fathul Mu'in ya tidak usah maju mencalonkan. Ya terlepas dari itu Pak, tapi artinya ada kepedean. Kalau kita di Muhammadiyah itu apa yang dipedekan ya? Misalnya calon pemimpin Muhammadiyah ya HPT itu. Saya tahu kita busolah itu. Itu tidak pernah didiskusikan, nggak penting. Lebih pada peradaban fisik. Peradaban fisik itu penting Pak. Tapi juga peradaban keilmuan itu ya masuk gitu. Artinya sejauh mana pemahaman warga Muhammadiyah misalnya terhadap ketarjian ini kan sama sekali tidak pernah didiskusikan. Kemudian peradaban NU ada metode utawi iki-iku. Artinya cara menerjemahkan dalam bahasa Indonesia terhadap kitab
kuning. Nah kita di Muhammadiyah itu metodenya apa Pak? Nggak tahu juga gitu. HPT itu kita ajarkan dengan metode apa itu. Dan apalagi sekarang HPT jilid 3 itu sudah kita putih 100% Pak. Kalau HPT jilid 1 itu masih ada versi Arabnya Pak. Kalau HPT jilid 3 sudah kitab putih. Itu kayak orang kuliah bikin makalah nanti dimusyawarahkan gitu. Ya itu bagus ya, tapi paling tidak harus ada seimbang. Kalau Said Agil Sirot, tapi ini perspektif NO loh Pak, nanti jenengan bantah bisa juga. Oh itu namanya Muhammadiyah sama NO nggak pernah matching gitu. Tapi kata Said Agil Sirot, kalau di NO yang maknanya itu, maksudnya nas dari Fathul Mu'in. Nah, dan kita di Muhammadiyah dai kita Al-Quran saja lah, kalau khutbah lah itu khotib itu langsung apa? Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang artinya itu. Nggak itu juga nggak apa-apa Pak. Bukan berarti kalau ada khotib yang khutbahnya kayak gitu batal, tidak ya. Khutbahnya tidak sah, tidak ya. Tapi paling tidak menghargai teks Al-Qurannya dibacalah gitu. Ya mungkin kadang takut nanti kalau dibaca ketahuan apa? Salah. Oke ya. Nah kalau kita bicara tentang fikih ya, ini sudah kita bahas kemarin. Fikih itu secara bahasa artinya apa? Al-fahmu. Kemudian dalam masa Imam Abu Hanifah, fikih itu tidak hanya ilmu yang berbicara tentang hukum, tapi ternyata Imam Abu Hanifah malah menempatkan fikih itu dalam kajian teologi, yaitu bicara tentang usuluddin atau ilmu kalam, sehingga Imam Abu Hanifah menulis buku namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Kemudian di era Imam Syafi'i, fikih itu mengerucut pada pembahasan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang amaliyah, maksudnya bukan keyakinan al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, kemudian ketika HPT jilid 3 Pak, itu menggunakan istilah fikih, ada fikih air, fikih kebencanaan. Fikih di situ dipahami fikih di masa sahabat itu. Artinya Muhammadiyah itu dalam pemahaman fikih itu fikih manhaji Pak. Artinya berusaha langsung kembali pada Quran dan Sunnah sebagaimana di masa sahabat. Nah, karena semacam ini, ya kemarin sudah kita bahas seolah-olah fikih Muhammadiyah terputus dari sanad karena sudah tidak pakai runtutan sanad sebagaimana dalam kitab kuning gitu, sebagaimana fikih-fikih yang ada di 4 madhab. Nah kalau kita lihat misalnya di buku ini penting dimiliki Pak, yang ditulis oleh Jarnawi Hadi Kusumo, yaitu anaknya siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Bukunya namanya Matahari Muhammadiyah. Ketika bicara tentang riwayat hidup Mas Mansur ya, Mas Mansur itu yang ini gambarnya. Mas Mansur itu pernah menyampaikan ada 6 tahapan perkembangan tasyri' Islam. Tasyri' Islam itu sejarah perkembangan hukum di dalam Islam. Ada 6 periode. Yang pertama masa kehidupan Nabi. Ketika Nabi hidup, wahyu masih turun. Kemudian Nabi sebagai mufassirul Quran atau mubayyinul Quran. Semua permasalahannya dikembalikan pada wahyu. Wahyunya Al-Quran, kemudian Nabi sebagai penafsir atau penjelas terhadap ayat Al-Quran. Di masa yang kedua, Khulafa ar-Rasyidin, Islam mulai menyebar Pak. Artinya tidak fokus di wilayah Mekah dan Madinah. Sudah masuk Mesir, sudah masuk Persia dan seterusnya. Artinya umat Islam itu sudah mulai bersinggungan dengan peradaban yang berbeda gitu. Kemudian masa sahabat yang muda dan para tabi'in.
Kemudian masa perkembangan ilmu fikih, kemudian masa lahirnya ulama-ulama mazhab yang terbesar. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali. Dan kita sudah bahas ya, pasca imam mazhab ini, kajian fikih itu hanya berputar pada apa? Syarhun, pemberi komentar atau memberikan komentar terhadap fikih yang sudah ada, atau hasyah, memberikan komentar atas komentar, atau ta'liq, memberikan apa? Kajian terhadap masalah yang parsial, tidak spesifik. Artinya apa? Umat Islam sudah mulai apa? Mulai merasa malas untuk melakukan kajian terhadap Quran dan hadis, karena sudah dicukupkan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kitab kuning. Nah, ketika itu muncul masa yang disebut masa taklid buta gitu. Taklid buta. Taklid buta itu apa maksudnya? Pintu ijtihad sudah tertutup gitu. Kemudian ulama apa? Dikultuskan. Mujtahid sudah tidak ada, artinya mujtahid yang mencukupkan, mujtahid yang memenuhi syaratnya. Karena kalau dicari semakin ke belakang, jarang orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid, Pak. Artinya orang yang selevel Imam Syafi'i sudah tidak ada. Nah, sehingga ketika itu apa? Segala perkara dari hal yang kecil sampai yang besar dan apa? Maha penting telah ada hukumnya dalam kitab-kitab para ulama. Artinya kalau merespon permasalahan itu langsung dikembalikan ke kitab kuning. Pokoknya semua yang ada di kitab kuning apa? Pasti ada jawabannya. Semua permasalahan pasti ada jawabannya di kitab kuning gitu. Itu yang disebut apa? Masa taklid buta. Kalau kita lihat Pak, misalnya di fikih sunnah yang ditulis oleh siapa? Syekh Said Sabiq. Ini terjemahan dulu Pak, yang tertua. Sekarang terjemahannya banyak Pak. Ada 14 jilid ya. Sesuai versi aslinya dulu 14 jilid atau 14 juz lah gitu. Kemudian sekarang dicetak jadi 3 jilid gitu. Dalam Muqaddimah fikih sunnah Pak, masa taklid itu digambarkan ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Karhi. Dia mengatakan apa? Kullu ayatin au hadis, setiap ayat atau hadis yukhalif ma alaihi ashabuna, yang kontradiksi dengan pendapat para imam-imam mazhab kita, fa huwa muawwal, maka ayat atau hadis itu perlu untuk ditakwil, au mansukh atau terhapus. Artinya pendapat mazhab mutlak benar. Kalau kontradiksi pendapat mazhab dengan Quran atau hadis, mungkin apa? Quran dan hadisnya perlu ditafsir ulang supaya apa? Cocok dengan mazhab, atau sudah mansukh. Artinya apa? Ayat atau hadisnya tadi sudah mansukh gitu. Nah, sehingga kata saya Sabiq, ketika pintu ijtihad itu ditutup Pak, di sana dikatakan wasorot asy-syariah ya aqwalul fuqaha. Syariat itu menjadi pendapat-pendapat para apa? Fuqaha. Wa aqwalul fuqaha, pendapat-pendapat ahli fikih ya syariah, adalah syariat. Setiap orang yang keluar dari pendapat-pendapat para fuqaha atau ahli fikih, maka dia akan dianggap apa? Mubtadi'an, pelaku bid'ah. La yusak bi aqwali, pendapatnya sudah tidak bisa dipercaya. Wala yu'taddu bi fatawihi, fatwa-fatwanya juga sudah tidak dianggap apa? Otoritatif. Ini sebagaimana yang nanti dialami oleh Muhammadiyah. Kalau kita misalnya berbeda dengan mazhab Syafi'i Pak, awakmu sopo? Masuk apa? Penyanyi Imam Syafi'i, itu contohnya Pak. Artinya yang didiskusikan bukan dalilnya, tapi awakmu sopo gitu. Pandai mana dengan Imam Syafi'i. Okay.
Itu masa apa? Taklid. Kemudian tadi imam madhab ada 4 itu Pak, nggak saya sampaikan. Ini apa? Sanad kitab-kitab madhab apa? Syafi'i. Semua kitab Syafi'i pasti ada sanadnya dan berakhir pada kitab itu. Ini kalau kita kaji butuh satu waktu secara sendiri Pak. Tapi intinya semua kitab fikih Syafi'i atau fikih yang lainnya yang madhab itu punya sanad. Artinya beruntut terus sampai kepada pendiri madhab. Oke. Kitab fikih Syafi'i juga semacam itu. Nanti Sulam Saminah itu juga berakhir pada Imam Syafi'i. Oke ya. Nah ini kitab induknya yaitu kitab Ini contoh kitab yang diriwayatkan oleh murid Imam Syafi'i. Ini perawi mazhab yang jadid ya, yaitu Arabi ibn Sulaiman. Makanya kan qala Asy-Syafi'i, dia pakai apa? Qala berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i sendiri tidak menulis. Yang menulis tadi Arabi ibn Sulaiman. Kalau yang menulis Imam Syafi'i sendiri itu pasti qultu, saya berkata. Tapi qala Asy-Syafi'i, artinya kitab itu tidak ditulis oleh Imam Syafi'i secara langsung, tapi yang menulis yaitu muridnya, yaitu Arabi ibn Sulaiman. Ini contoh yang tadi Pak, Mukhtasar Al-Muzani. Itu diringkas oleh Al-Imam Muzani. Imam Muzani itu menarik Pak. Di sana dikatakan, kenapa kok meringkas imam atau fikirnya Imam Syafi'i? Dikatakan liuqaribahu ala man aradahu ma'a ilamihi nahyahu an taqlidi wa taqlid ghairi. Kenapa dia menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani? Supaya orang yang mengikuti mazhab Syafi'i dia tidak taklid kepada Imam Syafi'i, artinya tahu dalil Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i melarang pengikutnya taklid kepada dia atau kepada imam yang lainnya. Artinya ketika ini loh pendapat Imam Syafi'i dan dalilnya ini. Itu alasan siapa? Al-Imam Al-Muzani ketika meringkas kitabnya Imam Syafi'i. Ini ada Mukhtasar Al-Buwaiti Pak. Al-Buwaiti ini kitabnya sudah dicetak. Dulu kitabnya hilang manuskripnya, baru-baru saja dicetak. Versi online-nya juga sudah ada ya. Ini Mukhtasar Al-Buwaiti. Jadi berarti ada Arabi ibn Sulaiman, kemudian Muzani, kemudian Al-Imam Al-Buwaiti. Ini diantara perawi-perawi mazhab barunya Imam Syafi'i. Ya, ini penting Pak, karena Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Pendapat lama ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i sudah ada di Mesir. Yang qaul jadid ini yang diamalkan oleh orang yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian di pesantren itu ada hierarki trilogi kitab fikih pesantren Pak. Semuanya diawali judulnya Fath. Ini meskipun jenengan nggak tahu isinya, minimal tahu namanya saja ya. Ya kan nggak apa-apa Pak, kan biar sedikit nyambung gitu kan. Ya, misalnya Fathul Qorib Mujib, ya namanya Fath. Ini tingkatan fikih yang paling bawah Pak. Kemudian Fathul Mu'in itu yang tengah-tengahnya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malbani. Fathul Mu'in ini meskipun dia fikihnya tidak lengkap Pak, tapi paling sering dijadikan standar. Pokoknya kalau paham Fathul Mu'in itu ya ilmu agamanya sudah lumayan lah, mumpuni lah gitu. Kemudian Fathul Wahab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini kitab fikih yang umum diajarkan di pesantren Pak. Misalnya tingkat ibtidai itu Fathul Qorib Mujib, Tsanawi atau Sanawiyah Fathul Mu'in, Aliyah Fathul Wahab. Dan di pesantren itu untuk mengukur keilmuan seseorang itu pasti dilihat dulu
ngajinya kitab apa? Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, atau sudah sampai Fathul Wahab. Dan itu dimaknani utawi iki-iku dari depan kitab sampai belakang. Makanya mohon maaf Pak, itu orang NU itu ngaji itu pasti bawa kitab dan pasti maknani. Entah dia paham bisa baca atau tidak, tapi tradisi mereka semacam itu ya. Tapi tidak semua yang bawa kitab kuning itu paham Pak. Tapi karena memang tradisi mereka harus dimaknani pakai utawi iku. Dan di Timur Tengah juga semacam itu Pak. Timur Tengah itu ya semua orang, apalagi orang Arab, baca ya paham. Tapi tetap namanya kitab dibaca dari awal sampai akhir. Dan tradisi ini yang mungkin di Muhammadiyah belum ya. Atau HPT itu dibaca kan. Selama ini HPT saja juga tidak dibaca. Oke. Kemudian yang paling bawah ya ada sulam Safinah. Ada Safinatun Najat, ada sulam Taufik. Ini sebelum Fathul Qorib Mujib. Nah ini contohnya pakai mana utawi iku alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin zat kang mengerani wong alam kabeh, mesti semacam itu. Dan memberikan makna itu kental dengan nahwunya Pak. Dan sebenarnya tradisi ini penting untuk dijaga gitu. Oke. Berikutnya. Tadi kalau fikih madhab. Ya kira-kira yang umum di Indonesia itu 3 ini Pak ya. Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kalau untuk orang awam itu sulam Safinah ya. Meskipun ya belum menampilkan dalil karena masih untuk level awam. Tapi dengan sulam Safinah jenengan tahu rukun sholat. Rukun sholat ada berapa Pak? Sab'ata asyar, ada 17. Yang pertama takbiratul ihram. Meskipun jenengan ditanya dalilnya kok jenengan katakan takbiratul ihram rukun itu apa? Ya, belum tahu. Tapi minimal jenengan tahu yang rukun itu ini, yang sunnah ini. Meskipun kalau ditanya dalilnya juga belum tentu tahu. Kemudian ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu belajar itu, atau background keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu gimana gitu. Ada sebuah buku Pak, bukunya ini kecil, kalau bisa jenengan beli Pak, karena buku ini ditulis oleh Kiai pemurid termuda Mbah Yai Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Raden Haji Hajid gitu. Bukunya kecil ya, mungkin beli juga enggak begitu mahal, di online ada Pak, namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Kiai Haji Raden Hajid itu saksi kunci bagaimana apa yang diajarkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kemudian ada Kiai Sujak Pak, itu yang dulu Bapak pendiri PKU, itu juga menulis. Tapi masih lebih lengkap keterangan Kiai Haji Raden Hajid. Karena masalahnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak pernah menulis buku. Pemikirannya itu gimana kalau kita ingin mengkaji pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan? Ya di antara muridnya yang mendokumentasikan pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Raden Hajid ini. Dalam buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menjelaskan sebenarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kitab yang dibaca itu ya kitab Ahlussunnah wal Jamaah menurut versi Muslim di Indonesia Pak, mayoritas Pak. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Fikihnya Syafi'i, kemudian apa? Akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali atau Imam Junaid, tapi bukunya yang paling populer apa? Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Maka buku itu yang sering dikutip oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sosok yang sering tersentuh Pak. Pokoknya yang diomongkan ya akhirat itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sosok yang aktivis, soleh, bekerja, ingat akhirat itu. Dia nggak begitu sangat filosofis ya. Ketika bicara akhirat ya pasti direnungi. Kalau kita bicara akhirat masih bisa ketawa Pak. Ya kan? Itu bedanya kita dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan.
Tapi beliau ketika belajar di Mekah, Pak, berguru pada Ahmad Khatib Minangkabau. Ahmad Khatib Minangkabau itu dari Minangkabau, Sumatera ya. Dia meskipun mazhabnya Syafi'i tapi terbuka terhadap gerakan-gerakan pembaruan. Ya diantaranya biasa membaca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridho, majalah Al-Manar, dan tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Abduh. Kemudian ada kitab Al-Urwah Al-Wuthqa yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian Bayi Ahmad Dahlan juga sering merujuk buku-buku ini, Pak. Ada Risalatut Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad Abduh. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan orang Muhammadiyah di masa awal, Pak, bacanya Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abduh ya. Bukan kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dibaca tapi saya kurang tahu seberapa memberikan pengaruhnya. Tapi yang jelas Bayi Ahmad Dahlan juga terpengaruh kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi lebih populer Risalatut Tauhid. Tapi buku ini susah, Pak, karena pendekatannya sangat filosofis. Nah, ini jenengan baca bisa jadi baca tapi nggak sampai pada kesimpulan karena tadi sangat filosofis. Dan Kitabul Iman HPT kita itu di beberapa pembahasan ada yang menginduk atau menukil dari Risalatut Tauhidnya Syekh Muhammad Abduh. Tapi buku ini sekarang sudah hilang jejaknya di kalangan Muhammadiyah, Pak. Meskipun tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa awal itu pasti bahasa Risalatut Tauhidnya Syekh Muhammad Abduh. Karena kalau diajarkan di masyarakat luas ya yang terjadi kebingungan, Pak. Kenapa? Bukunya sangat filosofis. Kemudian tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Abduh juga. Kemudian kitab-kitab fil bidah atau yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada At-Tawassul wal Wasilah. Bukunya ini masih ya. Karena Bayi Ahmad Dahlan ketika itu penting untuk memperkuat referensi terhadap praktek masyarakat di Indonesia yang menjadikan tawasul itu hal yang biasa atau wajar, terutama tawasul bil amwat ketika ziarah kubur. Karena di masa-masa awal Muhammadiyah ini persoalan yang menjadi concern Mbah Yai Ahmad Dahlan. Justru Mbah Yai Ahmad Dahlan itu lebih sibuk menata akidah ketimbang fikih. Makanya fikihnya belum begitu mapan. Fikih Muhammadiyah itu kan mapan ketika di era majelis tarjih. Mbah Yai Ahmad Dahlan sibuk pada TBCS itu. Oke. Dan juga yang menariknya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu membaca kitab perbandingan madhab, Pak, namanya Idharul Haq. Saya punya yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, Ahmad Didat, ahli debater muslim ya, ahli debat muslim. Itu dulu tertariknya pada ilmu kristologi atau ilmu perbandingan agama itu setelah membaca Idharul Haq yang ditulis Rahmatullah Hindi, tapi pakai versi bahasa Inggris, The Truth Revealed, versi Inggrisnya. Karena Ahmad Didat itu nggak begitu bisa bahasa Arab gitu, meskipun ahli dalam debat gitu. Banyak Ahmad Dahlan juga ahli dalam perbandingan agama, karena ketika itu yang dakwahnya kan sering diskusi dengan pastor dari Kristen atau namanya Zendik gitu dalam sejarah Muhammadiyah. Sehingga banyak Ahmad Dahlan terpengaruh pada gerakan-gerakan Salafi. Tapi Salafi itu bukan satu ya. Intinya gerakan Salafi itu melarang taklid dan mengajak kembali pada Quran dan Sunnah. Semuanya yaitu aruju ilal Quran wa Sunnah. Karena dianggap umat Islam berada di masa taklid buta. Inti gerakan Salafi semacam itu ya. Meskipun sekarang Salafi itu kan hanya dianggap
yang dari Saudi. Tapi dulu ya meskipun itu saling bersinggungan ya, tapi bukan satu pemikiran. Misalnya Syekh Muhammad Abduh itu kan juga Salafi, tapi kan beliau menggunakan filsafat, menggunakan ilmu mantek atau logika juga. Tapi intinya semua gerakan Salafi sepakat umat Islam itu diajak kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Artinya apa? Dilarang untuk taklid. Nah, ketika Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912, Pak. Ini tokoh-tokoh yang menginspirasi Bayi Ahmad Dahlan. Muhammad bin Abdul Wahab itu pada sisi apa? Purifikasi tauhid, yaitu pemurnian tauhid, memberantas TBC-S. Makanya Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika bicara pemberantasan syirik itu luar biasa, Pak. Dan itu satu-satunya kitab yang tegas apa? Bicara tentang apa? Pemurnian tauhid. Jadi sekarang menjadi kitab wajibnya teman-teman apa? Salafi gitu. Tapi sebelumnya apa? Usul Thalathah dan seterusnya ya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu semangat pembaruan. Artinya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini kan orang Nusantara dari apa? Sumatera, tapi menetap di Hijaz atau di Mekah waktu itu yang disebut Jawiyin, yaitu apa? Orang Jawa. Tapi Jawa itu dulu ya semua yang ada di Nusantara termasuk Malaysia, kemudian apa? Thailand itu disebut Jawiyin. Kemudian Al-Ustadz Muhammad Abduh pada modernisme Islam. Ini apa? Semangat Muhammad Abduh untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Syekh Muhammad Rashid Ridho ini pada gerakan Salafiyah. Sehingga kalau yang dulu yang meninggal PP Muhammadiyah siapa? Yunahar Ilyas. Itu dalam kajian beliau itu menyimpulkan kalau Muhammadiyah itu dari fikihnya lebih dekat pada Muhammad Rashid Ridho, karena Muhammad Rashid Ridho itu tidak bermadhab, Pak. Kalau Muhammad Abduh itu madhabnya apa? Hanafi, tapi dia tidak fanatik. Muhammad bin Abdul Wahab itu madhabnya apa? Hambali. Kalau Syekh Muhammad Rashid Ridho itu meskipun awal-awalnya juga Hambali, tapi dia akhir-akhirnya tidak bermadhab sama sekali. Artinya langsung kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Meskipun Salafi sekarang kan beda-beda tuh, Pak. Salafi ada yang fikihnya juga diajarkan fikih Hambali, ada yang langsung Quran dan Sunnah. Ya. Nah, periodisasi fikih Muhammadiyah ini saya yang bikin periodisasi. Mungkin bagi yang lain bisa membuat periodisasi tersendiri. Ya. Misalnya periode Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih fokus pada TBC-S meskipun fikihnya belum begitu matang. Di periode pasca kematian Bayi Ahmad Dahlan ya, dan atau masa Kiai Haji Ibrahim 1924 sampai 1928. Meskipun Majelis Tarjih berdiri 19 berapa? 2. Ya, berdirinya 27 usulan Mas Mansur ya di Muktamar 16 Pekalongan. 1928 dibentuk struktural, Pak. Terpilih Mas Mansur sebagai ketua Majelis Tarjih. Tapi Majelis Tarjih baru mengeluarkan produk hukum yaitu Kitabus Shalah 1929. Artinya rumusan fikih Muhammadiyah itu kan baru dirumuskan 1929, sehingga saya sebut periode ketarjihan. Di samping itu, Pak, ada beberapa buku Muhammadiyah yang dulu diterbitkan oleh Taman Pustaka. Ini ada bahasa Melayu seratan Latin. Karena kenapa kok bahasa Melayu? Belum ada bahasa Indonesia. Ini kan sebelum kemerdekaan. Kemudian bahasa Jawi sastra Arab. Maksudnya apa? Pegon, Pak. Di antaranya apa? Ini pegonnya. Kitab Fikih Jilid 3. Makanya kalau sebagian kelompok Muhammadiyah, Pak, itu kan menolak Kitab Fikih Jilid 3 itu apakah itu tulisan Taman Pustaka, yaitu kumpulan
penulis Muhammadiyah atau tidak. Tapi beberapa data yang saya baca memang itu, ini kan diantara data ya, ini kitab-kitab Muhammadiyah adalah kitab fikih jilid telu. Kan ada, ini kan list daftar buku yang dicetak oleh Taman Pustaka. Kemungkinan itu memang Taman Pustaka, tapi Taman Pustaka bisa jadi hanya menerbitkan ya, dan juga yang kedua memang kitab fikih Muhammadiyah belum mapan, sehingga setiap pengarang bisa jadi memiliki karangan masih mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi yang jelas bukan karangan Mbah Yai Ahmad Dahlan, karena ini kan 1343 Hijriah, itu antara 1924 atau 1925. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah meninggal tahun berapa tadi? 1923. Dan di situ ini Pak, kan nggak ada keterangan kalau yang menulis Mbah Yai Ahmad Dahlan. Meskipun itu bilang karangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan, kan tahu Marzuki Mustamar ketika ditalon Pak kan bilang iki loh kitab Muhammadiyah karangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mana nggak ada kitab fikih jilid telu ya. Coba ini kita baca. Dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Nggak ada keterangan kalau ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Itu kan kesimpulan yang gegabah Pak. Melihat ini tadi dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka, ya pasti Mbah Yai Ahmad Dahlan ikut. Padahal Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah meninggal. Ini di pembukaannya ya, berbuka ya. Suatu saat mungkin kita kaji lagi nggak apa-apa. Oke, berikutnya Muhammadiyah dan Syafi'iyah Pak. Kapan Muhammadiyah mulai tadi mencoba meninggalkan kitab-kitab kuning? Kitab-kitab kuning ini kalau konteks Indonesia yaitu kitab kuning Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya madhabnya ya Syafi'i. Di sejarah Indonesia Pak, ini waktunya masih enggak ya? Pokoknya saya selesaikan ya. Atau nanti diulang lagi ya. Ada gerakan kaum muda Melayu, ini sudah 1905. Justru diawali dari Sumatera Pak. Makanya Islam di Sumatera itu terhadap adab itu lebih Pak, keras daripada di Jawa. Kalau di Jawa ini kan toleran terhadap adat, sehingga terjadi sinkretisme Pak. Adat betul, agama juga betul. Misalnya nyadran tahlilannya, ini aspek agama, nggak apa-apa baca la ilaha illallah. Kata Gus Baha, siapa yang berani mengkafirkan orang baca la ilaha illallah meskipun di bawah pundi. Gus Baha kalau bela kan semacam itu, ya kan. Dalam perspektif adat budaya itu ya nyadran itu melestarikan budaya, menjaga keharmonisan antara makhluk halus dengan makhluk makhluk kasar. Itu kan sama-sama betul. Nah di Padang itu gerakan kaum muda. Kaum muda itu maksudnya lawannya kaum tua ya. Itu mulai sudah 1905. Misalnya tokohnya Syekh Jamil Jambek. Kemudian Syekh Abdul Karim Amruwah atau yang dikenal dengan Haji Rasul. Ini ayahnya Hamka. Ada semacam asumsi Pak, meskipun ini masih perlu dibuktikan ya. Kenapa kok Muhammadiyah dulu dari Jawa, maksudnya dari kejawen itu bergeser kayak Salafi. Dulu kalau Wahabi itu ya Muhammadiyah yang mempengaruhi Syekh Abdul Karim Amruwah. Karena menantunya Sultan Mansur itu kan di Pekalongan kan. 1922 itu masuk Muhammadiyah. Sultan Mansur tahu pernah jadi PP ya, PP Muhammadiyah. Itu kan menantunya. Waktu Syekh Abdul Karim Amruwah ziarah ke Pekalongan, kemudian kenal Muhammadiyah, kok Muhammadiyah itu organisasinya rapi gitu. Kemudian juga Quran dan Sunnah.
Maka Syekh Abdul Karim Amrullah itu semacam punya janji. Saya akan bela Muhammadiyah mati-matian selama berpegang pada Quran dan Sunnah. Akhirnya ketika pulang menyuarakan atau menggembirakan dakwah Muhammadiyah, Pak. Tapi tidak pernah masuk sebagai anggota Muhammadiyah. Kalau jenengan tanya KTM ini nggak punya, Pak. Saya Abdul Karim Amrullah. Tapi kalau jenengan tanya kontribusinya, luar biasa. Termasuk pemikiran Muhammadiyah yang lebih pada purifikasi itu ya pengaruh saya Abdul Karim Amrullah. Tapi kalau KTM-nya nggak punya, Pak. Kalau jenengan KTM-nya jelas punya ya, kontribusinya bagaimana, Pak? Nggak jelas gitu. Nggak guyon-guyon kan, guyon aja kan. Nah kita di awam kita itu kan gitu, Pak. Kalau KTM-nya royoan gitu. Tapi suluh berkontribusi kepada Muhammadiyah wis menghindar padahal dia kerja di awam gitu. Melewas ya, Pak. Nah kemudian 1910-an, Pak, di Surabaya ada muridnya Syekh Abdul Karim Amrullah. Ini dulu orang dari Sumatera, dia pergi ke Surabaya, namanya Fakih Hasim. Fakih Hasim ketika Hasan itu dulu, Hasan kan dulu sebelum ke Indonesia kan berada di Singapura, Pak. Nanti jangan lihat di punya terjemahan Bulughul Maram ya. Yang paling belakang itu kan ada biografi Hasan. Nanti Hasan itu diwanti-wanti sama kalau nggak salah pamannya, saya agak lupa ya. Pamannya bilang nanti kalau kamu ke Surabaya hati-hati jangan pernah ketemu pada Fakih Hasim itu. Karena Fakih Hasim ini pelaku bid'ah tadi, sudah menyimpang dari kaum tua atau madhab Syafi'i. Dan Fakih Hasim ini muridnya Syekh Abdul Karim Amrullah. Tapi intinya Hasan malah ketemu, Pak, malah tertarik unisannya. Padahal sudah diwanti. Nah, Fakih Hasim ini apa? Dia merekomendasikan sebuah metodologi baru dalam kajian Islam, Pak. Maksudnya apa metodologinya? Kitab-kitab madhab hendaklah dicocokkan dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini pandangan semacam ini dulu riskan, Pak. Tabu. Konsekuensinya nanti disebut bid'ah itu. Pelaku bid'ah atau sesat menyimpang dari pakem Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kitab kuning kok boleh dikaji ulang atau dikritisi ketika cocok dengan Quran dan Sunnah ya diambil. Berarti kalau mazhab Syafi'i bilang rukun sholat itu diantaranya niat, ternyata ada dalilnya. Berarti niat ya nggak apa-apa jadi rukun sholat. Tapi tidak semua rumusan mazhab Syafi'i nanti diterima. Harus tetap dicocokkan dengan Quran dan Sunnah. Dan pemahaman semacam ini dulu yang pernah mengemukakan ke publik itu Fakih Hasim. Nah, Mas Mansur 1921 itu masuk ke Muhammadiyah karena sering terjadi dialog Mas Mansur dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Bayi Ahmad Dahlan dulu sering tabligh ke Surabaya. Dan tadi Mas Mansur itu juga dipengaruhi oleh Fakih Hasim. Cumanya dari kajian saya, Pak, Fakih Hasim itu saya nggak tahu jejaknya di mana gitu. Cuma semacam sebatas itu. Maksudnya kalau Fakih Hasim dengan Mas Mansur itu mendirikan Muhammadiyah cabang Surabaya, yang Fakih Hasim ini kontribusinya apa? Itu saya kurang begitu tahu ya. Maksudnya sejarahnya ya cuma sebatas itu ya. Nah kemudian 1922, Pak, kaum tua itu menyalahkan Muhammadiyah dengan 3 kesalahan yang cukup fatal, Pak. Muhammadiyah menyerang ajaran yang sudah ada, ingin membangun mazhab yang baru, kemudian ingin membuat tafsir Quran yang baru, karena ketika itu Muhammadiyah juga menyusun tafsir dalam bahasa Melayu tulisan Latin. 1929, Pak, ada forum diskusi di Surabaya. Temanya ijtihad dan taklid antara kaum tua dan kaum muda. Itu disponsori oleh pendiri Al-Irsyad, yaitu Syekh
Surkati. Ini orang dari mana? Sudan ya. Pernah ketemu Bayi Ahmad Dahlan di kereta api, Pak. Pertama kali kan ketemunya semacam itu. Ternyata satu bangku atau apa? Hadap-hadapan ya. Lihat Bayi Ahmad Dahlan kok baca majalah Al-Manar. Karena Al-Manar itu dulu majalah yang di blacklist oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena menumbuhkan semangat NKRI, harga mati itu harga hidup, Pak. Itu. Sehingga dulu di blacklist, akhirnya disapa, kemudian tadi awal kali pertemuan Syekh Bayi Ahmad Dahlan dengan Syekh Surkati. Di sana diambil kesimpulan, Pak, taklid buta hukumnya haram. Setiap kitab boleh dibaca dan dikoreksi. Diambil apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah boleh ditinggalkan. Artinya sudah tidak mengkultuskan kitab kuning. Kitab kuning itu tetap penting karena tadi dari pandangan Fakih Hasyim. Kemudian forum diskusi yang disponsori oleh Syekh Surkati itu tidak pernah menolak kitab kuning. Hanya saja kitab kuning itu tidak mutlak benar. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah ya berarti boleh. Tapi kalau tidak ya ditinggalkan nggak apa-apa. Maksudnya itu. Tapi yang terjadi di Nusantara kan apa? Orang itu mensakralkan kitab kuning sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Syekh Sabik tadi di awal kitab fikih Sunnah. Syariah itu ya pendapat para ahli fikih. Ahli fikih itu ya syariat. Kalau pendapat mazhab bertentangan dengan ayat atau Quran, yang dikalahkan adalah apa? Ayat atau Quran. Berarti ayat Qurannya perlu ditakwil ulang atau ditafsir ulang atau sudah dihapus. Itu kan fanatik buta terhadap madhab. Nah ternyata, Pak, di HPT kita di penerangan tentang hal tarjih itu di paling belakang HPT jilid 1 itu ada nukilan dari SM Suara Muhammadiyah yang diterbitkan 1936. Halamannya dulu pakai muka, Pak. Orang Malaysia sekarang yang masih pakai muka itu halaman ya 145. Di sana dijelaskan, Pak. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudah timbul dari dahulu. Artinya sebelum Muhammadiyah lahir sudah ada ikhtilaf. Sebab-sebabnya banyak, diantaranya Pak, masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau kalau yang lebih spesifik ya ulama mazhab. Yang secara umum ya pendapat kiai gitu. Pokoknya kalau kiai dawuh ya benar itu. Atau orang takut kembali pada Quran dan Sunnah secara sendiri kecuali yang didawuhkan oleh kiai. Makanya yang ikut kiai ya selamat. Makanya tidak pakai dalil Quran dan Sunnah tapi pakai dawuhnya kiai. Dan sampai sekarang masih ada, Pak, itu. Semoga ikut mbah ini selamat gitu. Nanti kalau ditanya mungkar kalau sama nakir tidak usah man rabbuka itu nggak usah dijawab apa Allahu Rabbi, tapi ya ikut ini pengikutnya. Atau yang disebut di suatu kitab. Artinya kalau ini kitabnya sudah kitab kuning, Pak, berarti tidak usah dibantah. Karena apa? Sudah pasti benar. Nah, ini kitab kuning kok jenengan bantah. Siapa jenengan kan itu? Baca aja bulet kok bantah. Dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali pada Al-Quran perintah Tuhan Allah dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Artinya Muhammadiyah sudah membaca, Pak, bahasanya di Nusantara khilaf itu karena tadi orang terlalu mengkultuskan seorang kiai atau seorang ulama. Yang kedua, kitab kuning disakralkan. Sehingga majelis tarjih berdiri itu diantara itu ya faktornya. Kemudian 1929, Pak, lahir produk tarjih yang pertama yaitu Kitabus
sholah gitu. Di HPT jilid 1 itu Pak, Kitabus Sholah 1929. Putusan Solo atau Surakarta ya. Ini pertama kali Majelis Taklim melakukan muktamar apa? Khususi. Kenapa kok khususi? Karena dilakukan pasca muktamar Muhammadiyah ini khususi Majelis Taklim. Sekarang disebut Munas itu Pak, Musyawarah Nasional. Kalau kita analisa Pak, ternyata Kitabus Sholah kita itu sudah meninggalkan mazhab Syafi'i. Meskipun ulama Muhammadiyah semuanya Pak itu backgroundnya itu Syafi'iyah. Artinya apa? Nyantrinya, pesantrennya ya sebagaimana umumnya masyarakat di Jawa, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mazhabnya apa? Syafi'i itu. Yang Mas Mansur itu dulu yang nggak ada bedanya dengan ulama-ulama yang ada di Surabaya. Dan ternyata sudah meninggalkan mazhab Syafi'i 100% Pak. Niat sholat sudah tidak dilafatkan. Kalau jenengan apa? Baca HPT idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Itu kalau jenengan, kalau saya takil jenengan hafalin Pak. Biar inilah Muhammadiyah. Peradaban kita HPT Pak. Tapi kalau engkau mau sholat, ucapkanlah Allahu akbar dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah, tapi yang dihafalkan jangan yang artinya itu. Tapi harapnya itu Pak, idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Itu kayak maksud Said Akil gitu Pak. Tapi kalau jenengan, kalau engkau mau sholat baca Allahu akbar dengan mengikhlaskan niat, itu enggak peradaban kita ya. Makanya kalau orang NU mau doa ya Pak, ila hadratin Nabiul Mustafa Al-Fatihah. Tidak, mari kita doakan siapa yang sudah meninggal semoga apa? Dimaafkan oleh Allah, Al-Fatihah. Itu orang itu nggak mau Pak pakai itu. Ya harus Arab itu. Nggak mantep Pak. Kemudian sholawat tidak pakai Sayyidina. Qailan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata yang dikutip apa? Terdapat doa setelah tasyahud awal, itu sudah ada. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i apa? Tasyahud awal itu kan baca tasyahud terus Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus bangkit. Tapi justru Muhammadiyah sholawatnya lengkap sampai innaka hamidum majid. Terus apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya. Sholawatnya lengkap, malah ada tambahan doanya. Artinya ini menyimpang dari pendapat mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau Rasulullah itu duduk di tasyahud awal ka'annahu ala radfi, seakan-akan beliau berada di apa? Batu yang panas. Artinya apa? Cepat bangkit. Tapi cepat bangkit itu dalam pemahaman Muhammadiyah, termasuk ini pembahasannya siapa? Imam Syaukani. Artinya bacanya dicepatkan, bukan berarti cuma Allahumma sholli ala Muhammad terus berdiri. Artinya kalau baca itu dicepatkan. Itu maksudnya bukan mengurangi bacaan, tapi mencepatkan bacaan. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad kan lanjutannya dikurangi. Maksudnya itu dalam penafsirannya apa? Al-Imam Syaukani termasuk yang dipilih oleh Majelis Tarjih. Salamnya lengkap. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu salam minimal apa Pak? Assalamualaikum itu minimal Pak. Kalau jenengan assalamu terus jenengan kentut, ya berarti sholatnya apa? Diulang. Atau jenengan jarak assalamu bukan alaikum. Assalamu saja berarti sholatnya enggak jadi. Itu paling minimal. Tapi yang paling baik apa? Assalamualaikum warahmatullah. Tambah wabarakatuh enggak? Enggak mazhab Syafi'i. Enggak, tidak disunahkan tambahan wabarakatuh. Makanya jenengan kalau lihat di masjid-masjid umum itu Pak, salamnya lengkap atau enggak? Enggak, pasti cuma assalamualaikum warahmatullah gitu. Kenapa? Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i qaul yang muktamad itu wala tusannu wa barakatuh, dan tidak disunatkan apa? Wa barakatuh.
Tapi tarjih justru lengkap 19:29 dan dalilnya itu diambil dari hadis Wa'il ibn Hujr riwayat Abu Dawud bi isnadin sahihin kama qalahu fi Bulughul Maram, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu karangan siapa? Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya apa? Syafi'i. Justru beliau menyebutkan hadis Wa'il ibn Hujr, malah kontras dengan pendapat mazhabnya. Kenapa kok demikian? Karena dalam kajian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis Wa'il ibn Hujr itu bukan riwayat fardah, Pak. Riwayat fardah itu riwayat satu orang. Kalau misalnya saya ngaji, Pak, ada jenengan semuanya ngaji, misalnya si A, contoh saja, namanya Ahmad, memberikan keterangan apa yang saya sampaikan ini menyimpang dari mayoritas, itu hadisnya nanti syad itu apa? Nyeleneh atau anomali. Misalnya ada yang ikut ngaji, dia juga ikut hadir di sini, Pak, tapi berkesimpulan Muhammadiyah mewajibkan kitab kuning. Kitab kuning mutlak benar, padahal yang lain bilang kitab kuning penting tapi boleh dikritisi. Ya, itu berarti yang menyimpulkan yang pertama tadi, Pak, meskipun datang ngaji itu riwayatnya syad, itu indikator apa? Akurasi periwayatannya itu tidak valid karena menyimpang dari mayoritas. Itu yang disebut anomali atau syad. Nah, hadis salam lengkap itu dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan hadis syad, karena ada beberapa riwayat yang mendukung, sehingga kalau Muhammadiyah pakai 1929 itu sama dengan pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun tahun 2010 ketika Muhammadiyah mengkaji ulang, Pak, ditempuh apa? Tanawwu' fil ibadah. Dua-duanya boleh diamalkan. Sekarang kita boleh dua-duanya. Tapi kalau kesejarannya itu, Pak, dari 1929 sampai 2010 itu salamnya lengkap, baru 2010 boleh dua-duanya. Oke. Kemudian tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan dalam kaifiatus shalah. Makanya di HPT kita, Pak, di paling belakang ada mulahadhah, perhatian. Wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masalah apa? Salat, termasuk dalam rukuk atau sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan dibedakan. Rukuk wanita apa, Pak? Sikunya tidak diangkat, tapi apa? Dilekatkan, dan apa? Lambung sama pahanya ditempelkan. Kenapa? Li'annahu astar, karena lebih memproteksi wanita. Kemudian hadisnya ada hadis Ibnu Habib, ya, tapi hadisnya itu mursal, sehingga HPT apa? Menyimpang dari mazhab Syafi'i. Ini waktunya masih, Pak? 110 pas ya. Ya, kalau ya kita lanjutkan minggu yang akan datang ya. Intinya ini bicara kitab saja, Pak, dalam kajian kita. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita tutup ya. Sopo sing kita tol. Oke, ya, sepakat kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.